Halo, nama saya Asar Pertaidar. Saya dari kelompok bertema Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. A. Pengakuan kemerdekaan Indonesia, Mesir, India, dan Australia. Pengakuan secara de facto dan de jure. Yang de facto adalah memiliki wilayah, memiliki rakyat, berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lain-lain. Mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto, nyata, maupun de jure hukum. A. Pengakuan de facto dan de jure. Pengertian pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto ada dua macam, yaitu de facto bersifat tetap dan de facto bersifat sementara. Bersifat tetap itu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral. Sementara itu pengakuan yang diberikan oleh negara lain untuk tidak melihat jangka panjang apakah itu eksis atau tidak. Kedudukan de facto yang tidak sah disebabkan oleh adanya penguasa dan berkuasa terhadap yaitu suatu kelompok masyarakat tidak didasarkan atas persetujuan masyarakat. B. Pengertian de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan sengaja, konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Sifatnya tetap berlaku selama-lamanya. Penuh itu mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di angkat diplomatik dan konsul sehingga masing-masing negara dapat menempatkan perwakilan negara tersebut. Penguasa menggunakan kedaulatan de jure untuk semata-mata mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan dengan pemerintahan. Secara de jure berarti negara itu diakui secara hukum internasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalankan roda pemerintahan. Jadi di mana itu disebut de jure jika pemerintahan sudah menjalankan roda pemerintahannya. 2. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Mesir, Al-Ikhwan (IM), organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperhatikan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus kondisi ini membuat negara berupa staf kedaulatan Belanda di Kairo bersangkutan. Mereka kemudian mencopot lambang negara dari dinding kedutaan. Mereka juga menurunkan lembaran putih biru yang biasanya digebuk agar tidak mudah dikenai para demonstran. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan membuat pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan NKRI pada 22 Maret 1946. Jadi kuatnya dukungan rakyat Mesir, RI membuat pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan NKRI 22 Maret 1946. Terus secara resmi keputusan Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua anggota Liga Arab upaya sebagai negara merdeka yang berdaulat. Menjelang penandatangan perjanjian, duta besar Belanda menerobos untuk kerja Perdana Menteri Mesir Quraisy Pasha untuk mengajukan proses sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut. Menanggapi protes dan ancaman Belanda tersebut, Perdana Menteri Mesir memberi jawaban sebagai berikut. Yang intinya, menyesal kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan. Jadi saya mendapat bagian yang ini yang pertama, dan maaf jika kurang jelas. Terima kasih. B. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan cara pertempuran dan jalan diplomasi. Contoh perjuangan cara diplomasi yaitu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa yang bisa kita sebut dengan PBB. Perjuangan bangsa Indonesia di forum sidang PBB diikuti oleh beberapa diplomat Indonesia yang mengambil peran seperti yang pertama ada Sultan Syahrir. Beliau menghadiri Inter-Asia Relation Conference di New Delhi, India, dan berusaha meyakinkan dan menyatukan sikap dari negara-negara Asia agar mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Di bulan Agustus 1947, Sultan Syahrir menghadiri Dewan Keamanan PBB di Lake Sukses, Amerika Serikat. Di dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, Sultan Syahrir berdebat dengan Menteri Luar Negeri Belanda, I.N.
van Clevens. Van Clevens mengidentikan bahwa Republik Indonesia sebagai mikrofon radio. Sultan Syahrir membalas ejekan tersebut dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintahan, wilayah, dan tentara. Surat kabar The New York Herald Tribune pada tanggal 15 Agustus 1947 memberikan komentar bahwa pidato Sultan Syahrir merupakan pernyataan paling mengesankan di Lexus sukses. Walau Sultan Syahrir bukan lagi Perdana Menteri, namun beliau tetap diutus untuk menjadi wakil Indonesia di PBB. Sultan Syahrir menguraikan bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang berabad-abad dieksploitasi kolonial. Dalam setiap sidang PBB, Sultan Syahrir selalu mematahkan satu persatu argumentasi yang disampaikan oleh Belanda. Yang kedua ada Agus Salim. Agus Salim dijuluki dengan The Grand Old Man atau orang tua yang hebat. Julukan tersebut diberikan kepada beliau atas besarnya jasa-jasa yang beliau terhadap bangsa Indonesia. Dalam sidang diplomasi, peran Agus Salim dimulai saat menjadi delegasi pada perundingan pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 guna untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Di dalam perundingan tersebut, pihak Belanda menyatakan bahwa Indonesia masih memperjuangkan bagian dari kerajaan Belanda. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Agus Salim. Beliau mengatakan bahwa sudah kalah perang atas Jepang pada tahun 1945. Karena itulah Belanda tidak lagi memiliki kekuasaan atas Indonesia. Di tanggal 19 Agustus 1947 juga, Agus Salim ditugasi membawa misi diplomatik perjuangan Indonesia, terutama membawa misi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Berkat usaha dan kepiawaian penguasaan bahasa Arab yang dimiliki Agus Salim, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Salah satu agenda sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada bulan Agustus 1947 adalah membahas masalah agresi militer pertama Belanda atas Indonesia. Dalam sidang tersebut, masalah agresi militer pertama Belanda atas Indonesia diperdebatkan oleh PBB. Awalnya masalah tersebut ditanggapi dengan cukup dingin. Sikap-sikap para anggotanya cukup dingin untuk menanggapi hal tersebut. Hal tersebut seperti bangsa-bangsa barat, negara-negara barat, dunia internasional. Namun karena kepiawaian Agus Salim dalam pidato pandangan negara-negara barat itu, khususnya Amerika Serikat, berubah negara-negara barat menjadi bersimpati dan bersedia membantu perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Lambertus Nicodemus Palar. Kiprah L.N. Palar di luar negeri dimulai saat beliau menuntut ilmu di Amsterdam, Universiteit Belanda, jurusan Ekonomi Sosiologi. Saat Indonesia merdeka, L.N. Palar memilih tinggal di Belanda, namun setelah Belanda mengeluarkan agresi militer pertama pada bulan Juli 1947, keyakinan L.N. berubah. Setibanya di Indonesia, L.N. mendapat tugas dari pemerintah Indonesia. Tugas pertama yaitu di bidang diplomasi diemban L.N. Palar saat bersama Sudarsono dan A.A. Maramis mendirikan pemerintah Republik Indonesia di pengasingan yang berkedudukan di India. L.N. Palar ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi juru bicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB. L.N. Palar selalu memberikan dukungan terhadap diplomat Indonesia yang berunding untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari PBB dan dunia. Saat Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948 atas Indonesia, L.N. Palar terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusinya. Pada tanggal 22 Desember 1948, L.N. Palar menceritakan situasi akhir di Indonesia, terutama di wilayah Yogyakarta. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, L.N. Palar menyampaikan pidato yang cukup tajam. L.N. Palar dalam pidato tersebut menyampaikan agresi militer Belanda kedua dengan peristiwa penyerangan Jepang atas Pearl Harbor. Agresi militer kedua disebut oleh L.N. dengan peristiwa
Pearl Harbor Jilid 2. Yang keempat, ada Jojo Hadikusumo. Saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau masih di Belanda untuk menuntut ilmu. Keinginan Sumitro Jojo Hadikusumo kembali ke Indonesia muncul saat PBB mengadakan sidang di London. Untuk membahas konflik Indonesia-Belanda, keterlibatan Sumitri dalam misi diplomatik dimulai pada waktu beliau menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Lexus Sukses, Amerika Serikat. Sidang Dewan Keamanan PBB tersebut membahas masalah agresi militer pertama Belanda terhadap Indonesia. Bersama dengan Sultan Syahrir, Agus Salim, Charles Tambu, dan Sojatmoko Sumitro Jojo Hadikusumo berjuang agar masalah konflik Indonesia-Belanda mendapat perhatian dari PBB. Selanjutnya, dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui badan arbitrase atau menyelesaikan dengan cara damai, menindaklanjuti ajakan PBB mengenai penyelesaian masalah secara damai. Sumitro Jojo Hadikusumo menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, beliau juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB menerima usul Australia terkait dengan penarikan pasukan Belanda dari Indonesia. Yang bagian kedua, peran PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan perwakilan diplomat melalui forum persidangan PBB dianggap telah membuahkan hasil saat banyak negara Asia menaruh simpati atas masalah yang dihadapi Indonesia. Beberapa negara Asia seperti India, Arab, Saudi, Suriah menyampaikan usul kepada PBB agar segera mengambil tindakan. Berikut beberapa peran PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Yang A. Peran PBB melalui Komisi Tiga Negara atau yang biasa kita sebut KTN. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, Committee of Good Office, yang dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer pertama. KTN berhasil menghantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Renville. KTN memiliki anggota sebagai berikut. Australia dipilih Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby. Belgia dipilih Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika Serikat dipilih Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Branham. Yang B. Peran PBB melalui UNJI. Di tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menggelegar sidang untuk membahas agresi militer Belanda kedua. Selanjutnya di tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang membuat beberapa poin untuk mendamaikan Indonesia-Belanda. Berikut isi resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. Yang kedua, pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah Republik Indonesia oleh Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin Republik Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah Republik Indonesia menurut batas-batas persetujuan Renville dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang keempat, perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu pemerintahan ad interim federal, paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Yang kelima, Komisi Jasa Baik atau KTN berganti nama dengan
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. UNCI diberi wewenang yang lebih luas untuk mewujudkan perdamaian antara Indonesia Belanda. Anggota UNCI terdiri dari Critchley mewakili Australia, Hermans mewakili Belgia, dan Marley Cochrane mewakili Amerika Serikat. Berikut tugas-tugas UNCI. Yang pertama, membantu melancarkan jalannya perundingan. Yang kedua, mengurus pengembalikan kekuasaan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, mengamati jejak pendapat atau plebiscit. Yang keempat, mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya keputusan dua negara. Pada tanggal 7 Mei 1949, UNCI berhasil membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Romroen. Perundingan tersebut diawali dengan perundingan pendahuluan di Jakarta pada tanggal 17 April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Pemimpin perundingan adalah Marley Cochrane dari UNCI. Akhirnya tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama Romroen Statement. Dalam perundingan tersebut, setiap delegasi menyampaikan pernyataan-pernyataannya sendiri. Ya, melanjutkan yang tadi, berikut beberapa pernyataan dari delegasi Indonesia. 1. Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak. 3. Kesediaan mengikuti KMB setelah pengembalian pemerintah Republik Indonesia dan Yogyakarta. 4. Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum. Adapun pernyataan pihak Belanda antara lain sebagai berikut. 1. Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. 2. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Berusaha menyelenggarakan KMP. Ya, sekarang UNCI. Tugas UNCI itu untuk membantu memperlancar perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda yang sebelum-sebelumnya ada Belanda melakukan agresi militer, terus agresi militer 1, agresi militer 2, dan akhirnya dibentuklah UNCI ya untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Ya, pada akhir tahun 1949 Indonesia berkeinginan untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Jadi Indonesia ingin melakukan perdamaian dunia juga. Kemudian bergabung menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Ya, yang tadi Indonesia itu diancam oleh Belanda, maksudnya perang dengan Belanda, sekarang sudah bisa masuk ke dalam bergabung dalam PBB. Ya, pada tanggal 28 September 1950 itu Indonesia sudah bergabung dalam PBB. Ya, terus secara resmi Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Jadi sudah ada PBB yang dari 1 sampai ke 59 dan yang ke-60 itu Indonesia menjadi anggotanya. Yang ditetapkan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor A atau RES atau 491 tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di PBB. Ya, jadi ada resolusi Majelis Umumnya PBB dan ditetapkan tentang penerimaan Republik Indonesia sebagai berikut. Terus berikut manfaat yang diperoleh Indonesia menjadi anggota PBB. 1.
PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dengan mengirim misi UNTEA. 2. PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui organisasi khusus seperti IMF, IBRD, UNESCO, dan WHO. Yang selanjutnya yang akan kita bahas di bagian C itu tentang KMP dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMP merupakan upaya yang dilakukan Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan Belanda atas kedaulatan NKRI. Yang pertama, ada pelaksanaan KMP yang ditandai dengan usaha Indonesia menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu menghadapi negara-negara boneka bentukan Belanda dengan melakukan konferensi inter-Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di KMP. Konferensi inter-Indonesia itu ada 2. Yang pertama diadakan di Yogyakarta pada 19 sampai 20 Juli 1949 yang dipimpin oleh Mohatta. Yang kedua itu di Jakarta pada 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Sultan Hamid II. Di Jakarta, kedua pihak setuju membentuk panitia untuk menjaga suasana agar tertib selama pelaksanaan KMP. Konferensi tersebut mempunyai arti penting sebab perpecahan yang dilakukan Belanda telah dihapuskan. Nah, terus dalam KMP yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dipimpin Perdana Menteri Belanda W. Dres dan perwakilan Indonesia. Yang pertama dari delegasi Indonesia yaitu Mohatta, kedua delegasi Belanda yaitu J.V. Marsevon, yang ketiga delegasi BFO Sultan Hamid II, dan yang terakhir dari UNCI diwakili oleh Shirley. Nah, terus dalam konferensi dibentuk 3 komisi, yaitu ada Komisi Ketenagakerjaan, Keuangan, dan Militer. Dalam KMP juga muncul beberapa masalah, yaitu masalah-masalahnya yang pertama persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia-Belanda. Kedua, dalam hal terkait masalah hutang. Pada 2 November 1949, terjadi persetujuan KMP. Persetujuan yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Terus, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Yang terakhir, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. Sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Yang kedua, pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP. Persetujuan ditandatangani di Den Haag pada 2 November 1949. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan di Belanda dan di Indonesia bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. Di Belanda dilaksanakan di ruang tahta Kerajaan Belanda Ratu Juliana, PM Belanda Dr. Willem Dres, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi dari Republik Indonesia Serikat yaitu Muhammad Hatta. Di Jakarta ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving. Dengan demikian, secara formal, Belanda memberi pengakuan kedaulatan Indonesia di seluruh bekas Hindia Belanda kecuali Papua. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.